Sama termasuk yang paling kadang-kadang menyedihkan itu ada yang istilah di COVID kan gitu ya. Iya. Padahal tidak sesederhana itu gitu. Orang yang COVID pun kalau dia hanya isolasi mandiri gejala ringan, dia harus dimasukkan ke rumah sakit, misalnya dia tidak ada ronsennya bagus, kita masukkan rumah sakit supaya dapat bayaran begitu pemerintah, itu tidak akan dibayar. Karena orang yang tidak ada keluhan cukup dirawat di rumah. Apalagi memang yang tidak ada bukti-bukti COVID, tidak mungkin itu. Jadi oleh sebab itu dokter itu, sekarang itu bedanya dengan penyakit lain, kita di Rumah Sakit Muhammad Husin itu, dokternya berlapis, mungkin sudah sampai 5-6 lapis. Untuk menentukan, membuktikan COVID itu. Jadi datang pasien, ditemui oleh dokter jaga, diperiksa semuanya di ronsen, kemudian diperiksa laboratorium, dilihat gejalanya, pemeriksaan fisik, kemudian lapor dengan dokter spesialis yang jaga onsite. Nanti kalau sudah tahu itu minta pengesahan lagi di atasnya ada namanya ketua tim PIE. PIE itu Pinere begitu. Jadi kalau sudah dia oke, oh ini memang harus diisolasi baru masuk. Jadi dengan berlapisnya itu rasanya tidak mungkin di-COVID-kan. Yang jadi masalah adalah satu, yang dicurigai COVID. Misalnya kita kasih contoh, ada orang tamu kita. Tamu ini kita curiga dia ini penjahat. Misalnya ya, mungkin hobi maling lah gitu ya. Kita prediksi kita mau dia jadi kita anggap maling atau kita anggap biasa-biasa saja. Karena sekali dia masuk rumah, dia akan maling rumah kita. Sama dengan COVID tadi, kalau orang yang dicurigai ini dibebaskan, dia akan menularkan ke semuanya, baik ke pasien lain maupun ke tenaga kesehatan lain. Akhirnya dia terpaksa diisolasi dulu sampai dia terbukti iya atau tidak. Banyak itu yang 1 hari 2 hari dikeluarkan karena ternyata negatif, itu banyak. Tapi yang seperti ini kan tidak pernah keluar. Yang keluar itu kan yang banyak keluhan gitu ya. Nah itu, jadi hal-hal yang seperti ini yang harus dimaklumi oleh masyarakat bahwa kita itu juga tidak mudah. Saya saja, karena saya bukan bidang saya ke paru, saya harus konsultasi untuk COVID. Nah itu, jadi tidak mau saya. Kadang-kadang malah yang banyak merawat itu justru yang teman-teman yang di paru, gitu ya. Jadi walaupun saya sudah bicara kemana-mana, tapi saya menyadari bahwa ilmu saya bukan di bidang itu. Nah itu, nah, jadi seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Saya jadi tambah banyak tahu, meskipun di satu sisi juga semakin takut. Iya, iya. Dan tentu saja kita berharap ya, Dok, masyarakat patuh betul. Itu harapan kita. Percaya, patuh, dan menggunakan haknya untuk vaksin. Betul, betul. Ya. Tapi sekali lagi tidak mudah. Ya. Karena saya katakan demikian, kadang-kadang teman-teman kita di rumah sakit pun, yang namanya para dokter, para perawat, gitu, kita kan sudah berkokok untuk mengatakan jangan makan bersama, karena makan bersama itu harus buka masker. Tapi ada saatnya mereka ketangkap makan bersama. Kenapa? Karena mereka kelelahan, gitu ya. Mereka juga lebih bosan dari yang lain, karena yang dia pikirkan itu dari awal itu sudah COVID terus, gitu ya. Nah, tapi masih ada. Jadi sekali lagi, kalau saya lebih senang memaklumi daripada mengeluh, gitu. Ini adalah perjuangan kita bersama, kita jangan pernah bosan, ya, karena semuanya ini harus kita jalani, ya. Kita ingin segera berakhir, tapi COVID-nya belum tentu pengen, gitu ya. Nah, bagus banget tuh. Kita ingin, tapi COVID-nya nggak ingin pergi. Iya, itu. Nah, gimana ada satu lagi, Mbak Weni, yang sering saya sampaikan. Memang COVID itu dia berbahaya. Tapi satu hal yang harus kita sadari bahwa COVID itu tidak agresif. Dia tidak menyerang kayak macan gitu. Dia tidak menggigit kayak nyamuk. Nyamuk kan ada orang dia datengin gitu ya. Dia pasif. Bisa bilang gitu, Dok? Dia pasif, dia tidak berjalan gitu. Yang memasukkan kita ke tubuh kita itu kita sendiri. Oke. Ya. Jadi kalau kita pakai masker saja dengan taat, kemudian kita cuci tangan sehingga tangan kita tidak kotor, insya Allah kita akan aman. Karena dia tidak ngejar kita. Kalau semut masih dia kejar gula kan? Ini tidak. Dia hanya dilewatkan oleh angin, dialirkan oleh angin, oleh yang sakit kalau kita berbicara atau kita batuk dia keluar. Kemudian kita dengan senang hati menangkap dari depan gitu ya, karena kita tidak pakai masker.
tapi dia sendiri tidak menyerang. Itu. Jadi kalau sebetulnya kalau kita kena, kita harus introspeksi diri kita. Di mana kesalahan kita, gitu ya. Di mana kelengahan kita. Gitu ya. Itu poin yang harus kita jelaskan kepada masyarakat, begitu ya. Saya sibuk nyatet dari tadi. Kuliah 1 semester. Saya soal mikir ini terus, siang malam saya pikirin. Walaupun terus terang saya tidak merawat pasien COVID secara keseluruhan, karena saya sadar saya sudah lebih dari 60 tahun, walaupun alhamdulillah saya tidak punya komorbid, saya tidak mau sombong, itu lagi satu. Betul. Karena kita punya keterbatasan sendiri, saya hanya bisa mampu berdiskusi seperti ini, dan saya sampai sekarang setiap hari masih ikut diskusi pasien-pasien. Jadi pakar-pakar dari darah, hematologi, dari jantung, dari semuanya bicara kita setiap pagi untuk pasien-pasien gawat, saya selalu mengikuti. Karena bagaimanapun kita butuh itu untuk menambah ilmu kita. Oke, terima kasih banyak dok. Iya, kita sama-sama. nanti akan bincang-bincang lagi. Iya, insya Allah. Semoga banyak sekali sehat. yang ingin kita bicarakan. Ya, ya karena informasi yang dokter sampaikan sungguh sangat berguna. Iya. Dan besok tentu saja akan muncul di media massa cetak kami, selain tentu saja di platform seperti ini, dok. Baik. Ya, terima kasih banyak, sehat selalu. Sama-sama. Mari kita bersama-sama mengatasi COVID. Ya. Kitanya mau COVID berlalu, tapi COVID-nya belum tentu mau. Karena saya simpulkan tadi, karena itu tadi ya, kita harus sama-sama waspada, introspeksi kalau sampai akhirnya masuk. Amit-amit ya Bang Bayu. Iya, betul. Oke. Ada sahabat saya pagi ini dapat kabar, mungkin itu dulu dia mantan Seripu loh. Hesma. Iya. Ya, itu Hesma meninggal. mantan Seripo. Iya, meninggal. Itu sahabat saya di puisi dulu. Adik saya. Iya. Jadi sedih sekali tiba-tiba dia meninggal ya, tapi itulah yang terjadi. Iya. Kemudian Tante Vin juga, dok. Iya, tadi barusan. Iya, Bu Vin Purbadi ya. Iya. Kita ngikutin jadi kita ngikutin pasien-pasien yang gawat. Bahkan tadi ada informasi yang salah. Diinformasikan Pak Purwadi juga ikut, tapi ternyata tidak gitu ya. Tadi ada juga beredar di media sosial, rupanya salah tulis, nggak pakai nyonyanya. Gitu. Iya, semoga semuanya husnul khotimah. Iya, insya Allah mudah-mudahan syahid ya, insya Allah sesuai dengan janji Allah ya. Baik. Makasih. Terima kasih banyak dok, terima kasih sama-sama. sekali lagi. Iya. Itu tadi perbincangan saya dengan Ketua ID Palembang, Dr. Zulher Ali yang sangat mumpuni di bidangnya, khususnya penyakit dalam. Kita sudah mendapatkan banyak informasi, saya yakin pasti bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.